Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya Samsul Anwar, Pak. Kebetulan ini sekarang kita lagi di UMKM Ngata Anata. Kita sekarang lagi program namanya Ngopi, Pak. Ngobrolin pengolahan ikan. Nah, nanti kita langsung tanya ke pelaku usahanya, Bu Niar, pemilik UMKM Ngata Anata ini, bagaimana dia mengawali usahanya dan bagaimana cerita UMKM ini sampai akhirnya bisa jadi salah satu produk khas Palu, Bu ya, Sulawesi Tengah. Karena sebentar lagi kita kan akan ada di puncak Gernas BBI Bangga Buatan Indonesia. Nah, perkenalkan diri dulu, Bu. Mungkin Bu, dengan ya. Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, puji syukur ya Allah, saya dapat tamu besar hari ini. Perkenalkan, nama saya Mas Nia. Tamu besarnya Pak Erwin. Iya, saya cuma ikut-ikut. Tamu besar tiba-tiba datang. Saya juga jadi surprise. Saya didatangi hari ini. Kebetulan memang ini barangkali yang saya tunggu juga. Saya didatangi orang langsung dari perikanan ceritanya. Kita lebih tertarik dengan cerita ini, Bu. Ngata Anata, apa aslinya? Ngata Anata itu artinya apa? Ngata Anata itu banyak yang kira itu dari bahasa Jepang. Bahasa Ternyata Jepang? itu bahasa asli Sulawesi Tengah. Bahasa Kaili, bahasa daerah sini. Artinya itu kampung halaman. Nah, kampung Kenapa halaman sampai ke situ harus pakai nama itu? Saya merasa banyak potensi yang bagus sekali di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu. Banyak sekali. Alhamdulillah itu memang terbukti setelah jalan keluar, diikutkan pameran, diikutkan. Oh enggak, Palu itu sebenarnya paling bagus sebenarnya. Usahanya dari tahun berapa ini kalau boleh tahu? Kebetulan tahun 2015 itu saya maksudnya melegalkan semua apa yang saya produksi itu di awal. Tapi sebelumnya itu saya sudah ada buat produk sebelumnya, tapi produknya belum apa ya, cuma buat kue begitu. Dari usaha kue itu yang cuman dari mulut ke mulut istilahnya, saya dapat pesanan dari teman yang sudah lebih dulu UKM, lebih dulu dia majulah istilahnya. Dia minta saya untuk membuat sambal roa karena pada saat itu dia mau ikut event di Sulawesi Tengah ini. Dapat undangan langsung dari gubernur kemarin. Waktu itu 2015 itu ya? Iya. Jadi dia minta saya untuk membuat sambal roa. Dengan modal hanya 25.000 perak itu, saya buat sambal roa itu. Terus dia bercerita ke saya, Nia, itu sambalmu itu bos suka, maksudnya Pak Gubernur suka gitu. Jadi makanya dia dapat ini tawaran untuk membuat kemarin itu abon, tapi abon domba kalau nggak salah. Jadi disuruh buat saya itu, bisa ndak? Itu karena makan roamu begitu. Jadi saya cerita ke kakak saya. Jodoh usahanya itu dari sambal roa, Bu ya. Jadi produk perikanan, Bu ya awalnya. Jadi saya cerita ke kakak. Kakak saya bilang, kok kenapa kamu cuma suruh orang? Coba berdiri sendiri. Legalkan semua, mana yang bisa kamu bikin. Jadi dibikin, jangan kayak begitu orang yang naik namanya tapi kamu di belakang layar, itu kasihan begitu. Coba, alhamdulillah berkat dari itu semua, cuma yang 25.000 itu maju. Di tahun itu Allah Maha Besar ya, semua bisa ada lah. Dengan anak-anak yang harus saya bantu suami untuk sekolahkan, untuk ini, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Ini kebetulan kita juga lagi sama Pak Direktur Pemasaran, Pak Erwin hari ini, Pak. Cerita Ibu itu serupa ya, dari 25.000 loh, Pak. Iya. Saya justru ingin tahu, Ibu pertama 2015 itu membuat kue. Iya. Kuenya bukan basisnya ikan. Iya. Kemudian masuk ke dunia sambal roa nih. Apakah memang sebelumnya sudah pernah bikin buat? Sudah, kalau untuk sambal untuk makan sendiri ya. Jadi udah resep keluarga, Bu ya. Begitu. Ternyata cocok. Ternyata
membawa berkah ya, memang ada rezekinya di situ. Mungkin rezeki anak-anak lewat saya barangkali ya. Lewat ikan itulah istilahnya. 2015 memulai dengan modal 25.000 itu tadi. Terus perjalanannya selanjutnya gimana, Bu? Bisa cerita? Tidak mudah. Gimana dinamikanya? Tidak mudah untuk UKM kecil kayak saya yang semuanya itu apa-apa, maaf, kemarin itu suami saya sendiri itu tidak sokong saya, tidak support, karena pikirannya sudahlah, nggak usah capek-capek, di rumah aja gitu, ya. Berapakah itu, nggak usah daripada ini begitu. Malah begitu saya ditantang loh Pak, saya ditantang, oh ya, iya. Jadi saya nggak pernah keluar, minta dulu modalnya, ini dulu enggak. Bahasa sini ku kancing perutku, bukan gimana mataku supaya saya nggak lihat kiri kanan, tapi ini yang bikin kuat anak. Jadi pernah satu malam itu saya lagi sementara produksi, jam 3 suami saya bangun. Woi, apa dibikin? Bukan mau cari uang ini mau cari sakit. Berhenti, dia bilang, berhenti. Saya bilang, tidak bisa berhenti ini. Soalnya ini saya lihat merah-merah semua ini. Apa itu yang lagi dibikin apa waktu itu? Lagi bikin apa? Lagi bikin, dulu saya bikin abon roa, sambal roa, abon. Kemarin itu pas lagi goreng abon sampai jam 3. Sampai jam 3 itu? Iya. Sampai istilah mau tidur lagi enggak bisa, ini sudah mau subuh. Mau ada pesanan itu atau gimana tuh, Bu? Iya, karena memang sudah tanggung mau ini, jadi bikin. Jadi saya bilang sama suami saya enggak bisa diam, enggak bisa diberhentikan ini, karena ini saya lihat merah-merah semua ini, merah gitu. Maksudnya duit semua ini lah. Duit semua, maksudnya merah semua. Yang merah bukan masakannya, hasilnya juga bakal merah ya, Bu? Saya enggak bisa dikasih tinggal ini sudah merah semua ini enggak bisa ini. Merah ini lagi menantang ini. Jadi dari situ tetap juga nanti ada tamu datang. Tolong saya ini mau ada ini. Suami bantu tapi tidak ini awalnya. Jadi alhamdulillah saya juga punya pendamping perikanan. Penyuluh. Itu yang bantu saya bikin apa yang surat-suratnya, ibu kurang ini, ibu bikin sampai kartu pusuka segala macam perizinan sampai sekarang ini saya kan SKP-nya lagi sementara proses lagi, kan perpanjangan. Perpanjangan, itu lagi sementara di ini lagi SKP-nya. Jadi berkat dari mesti memang kita ini harus ada pendamping. Kalau tidak ada pendamping, awal saya bikin itu saya nggak tahu produk saya begini. Nanti datang orang dari dinas tanya ini produknya siapa, produknya siapa, didatangi. Oh ibu sudah saya sudah lama ini. Iya kita sudah lihat produknya ini tapi kita tidak tahu ini yang punya siapa, kan di setiap ini kan kita enggak lokasi apa kan. Jadi ditanya sama ini penyuluh saya, ditanya siapa yang punya ini, oh itu punya saya, UKM saya. Jadi datanglah itu orang dinas sama penyuluh saya. Itu bagi saya kalau UKM itu harus memang didampingi. Ini ada ikan marlin sama ikan tuna. Nah, ini kok bisa ngolah jadi abon ikan itu keahlian sendiri atau pernah ikut pelatihan apa nih? Bikin sendiri. Emang bisa sendiri? Bikin sendiri. Tapi sebelumnya belajar dari ini enggak? Feeling aja ya? Feeling saja. Feeling. Tapi yang salut sama ibu, pertama fokus, ya kan Bu ya? Harus fokus. Karena fokus ada niatan. Mau bayangan merah tadi itu Pak ya? Awalnya sih tidak mata duitan. Bukan merah bahannya itu. Bahasa ini awalnya tadi tidak mata duitan. Awalnya tadi karena dianggap kamu tidak mampu. Kamu tidak mampu. Jadi termotivasi untuk mungkin ya? Tidak, saya mampu. Karena saya tidak mau jadi begini. Saya harus bisa begini. Bahan di sini banyak. Ya kan? Palu tempatnya Bu ya, Palu. Ada masalah. Marlin, tuna banyak Pak ya di sini Pak ya. Fokusnya kedua ini yang tadi satu itu legal. Legal itu kan kaitan dengan perizinan. Kalau sudah punya izin itu kan orang akan percaya produknya. Trust dengan kita. Percaya. Trust. Ya, yang jelas
pemerintah pun percaya karena sudah punya izin kan. Iya. Kemudian menjadi prioritas kan, akan kalau ada bantuan ataupun fasilitasi akan diinginkan. Termasuk mudah-mudahan yang SKP. Iya. SKP juga. Iya. Mungkin itu kan bagian dari apa? Memberikan apa ya? Kejaminan lah kepada masyarakat keamanan, kan, SKP iya. ini. Dan saya kira mungkin pendampingnya kan dari penyuluh juga gitu. Iya, kebetulan ada pendamping saya, Ibu Ratna ada. Bu Ratna juga lagi datang. Iya, saya suruh datang. Bu, iya, baru datang. Tapi saya pernah dengar juga, ini kan Ibu mulai usaha 2015 tadi. Iya. Terus kan kita tahu kalau di Palu itu, mohon maaf Bu ya, ini kan sempat ada musibah gempa 2018. Gempa. Bisa cerita Bu? Kemarin itu ngata-ngata sama dengan UKM yang lain di Palu, itu memang dampaknya sungguh luar biasa. Ada yang mati suri, ada yang mati sekali. Yang mati suri bisa, ada yang mati terus gitu. Istilahnya usahanya. Selain jiwa juga, usahanya juga ya begitulah. Sama semua, termasuk saya. Pada saat itu memang ngata-ngata lagi sementara naik daun, lagi sementara baru dikenal lah istilahnya. Terus kena bencana, ibaratnya kayak manusia dipotong lehernya, habis. Baru kemarin itu saya dapat pesanan lumayan banyak. Waktu itu ya, 2018 itu semua barang keluar. Ini sudah tidak modal, ini belum dibayarkan, itu lumayan berapa puluh juta itu. Di 2018 tuh kalau boleh tahu Bu, omset udah sampai berapa waktu itu per bulan? Waduh, masih sedikit. Kira-kira berapa? Waduh, kalau sebulan itu tidak sampai 10, masih 5, nah masih begitu, masih sedikit. Lagi mulai mau nanjak ya. Lagi baru posisi. dikenal lah orang bilang, masih sedikit sekali. Nah, pas sudah habisnya, terus itulah kalau kita ini bergaul dengan orang yang baik, kita ininya dampaknya itu pasti ada dengan kita. Lingkungan harus baik. Jadi orang-orang yang support itu dalam artian bukan harus secara materi, enggak. Kita berubah mindset kita, cara berpikir kita. Saya dulu sebelum gempa belum begini. Belum begini model kemasan saya. Setelah gempa saya dapat bantuan waktu itu, saya bekerja sama bermitra dengan BUMN. Duit yang saya dapat, saya langsung berubah. Jadi modal usaha. Iya. Enggak, saya harus berubah. Saya ini semua orang bisa apa namanya? Bisa berbuat sesuatu, membuat sesuatu. Masalah tes itu masing-masing punya tes. Tapi bagaimana cara saya supaya pelanggan dia sana itu harus lari ke saya. Itu yang menjadi PR saya. Motivasi biar nggak begini itu masih tetap Bu ya, yang tadi itu ya. Saya harus kuat, saya bilang saya harus kuat. Ku kancing lagi perutku, ku kancing, jangan lihat kiri kanan. Jadi dengan saya beli sendiri peralatan. Karena apa? Peralatan kalau kita ini pelan-pelan kan, saya belum pernah meminjam di perbankan, belum pernah. Pada saat enggak pernah. Jadi dikumpul sedikit. Itu saya ajarkan juga begitu sama teman-teman. Jangan pernah kamu berusaha, kamu dapat keuntungan, kamu langsung bawa foya. Jangan pernah. Artinya keuntungan yang dari 2015 itu masih ketabung ya? Masih ada? Harus simpan. Mau mulai usaha lagi? Harus save, harus karena besok-besok saya sealernya rusak ya. Kamu nggak minta ke dinas lagi, kamu nggak ini. Alhamdulillah kalau kamu datang, kamu dibantu. Karena kita ini harus belajar untuk terima, harus mandiri, harus mandiri. Alhamdulillah kalau rezeki itu kamu dapat, kamu dibantu sama pemerintah, alhamdulillah. Itu 2015 modalnya 22.000 Pak ya? 2018 memulai usaha lagi itu modal dari tabungan berapa waktu itu Bu? Habis. nol, Saya habiskan dari nol lagi. Saya dapat pinjaman 10 juta. Saya pinjaman 10 juta, itu yang saya rebranding semua barang-barang saya punya. Nomor 1 ini. Ini saya punya ini. Saya percantik awal itu abon saya. Abon saya karena pada waktu itu lagi banyak-banyaknya pejabat datang. Itu masih modal plastik. Kemasan plastik. Saya harus rubah. Pas dilihat punya saya, yang lain yang sudah lebih dulu embang. Soal rasa itu kan
masing-masing. Selera. Tapi kan eye catching kita harus. Iya kan, kita harus tampil bagaimana dulu. Menarik kan, ada pandangan pertama. Nah, setelah dari gempa itu, lagi mau begitu lagi, naik lagi, pandemi. Iya. Pandemi. Tapi saya sudah bagus, sudah istilahnya eye catchingnya sudah brandingnya ada, gitu. Iya kan? Itu pun belajar dari teman-teman yang di BUMN. Harus memang kita UKM jangan cuma diam. Harus buka link, harus bermitra dengan siapa saja, bermitra. Karena di situ ada rezeki buat kita. Mungkin bukan hari ini, besok kita pasti ini. Jadi dari situ saya dapat tukar poin Telkomsel untuk seluruh Indonesia. Jadi dari Sulawesi Tengah cuma saya yang dapat. Itu banyak sekali permintaan. Tapi saya tidak mampu untuk produksi banyak. Tidak mampu untuk produksi banyak karena apa? Saya terbatas dengan peralatan. Karena saya terus terang sampai sekarang masih manual. Untuk menghaluskan, untuk membuat saya masih manual. Jadi itu yang bikin lezat kayaknya. Mungkin kayak begitu ya. Jadi saya nggak ini, jadi sesuaikan apa itulah saya bilang tadi kan. Asal jangan ibu lagi marah. Jangan. Jadi datang dilihat, oh ya alhamdulillah. Tapi tercukupi semua, tercover semua, alhamdulillah. Dah lama dari situ dapat lagi tawaran untuk ekspor Dubai. Yang dimasukkan lagi ini. Ekspor Dubai yang itu ekspor Pak ya? Dubai ini saya sampai dapat ini, Ekspor Dubai 2020. Waktu itu harusnya saya yang ini, tapi karena pandemi dianukan di 2021. Jadi lewat Sarina dan Telkom bekerja sama. Itu BUMN punya. Saya dapat situ. Jadi saya bilang sama teman-teman, Dubai Expo itu Pak ya? Iya. Waktu itu ya? Iya. Tahun kemarin. Itu dapat. Nggak mau minta yang lain. Saya pikir mau naik produk saya yang lain yang sudah ini. Ternyata mintanya ikan. Abon ikan karena itu kayak masih suasana pandemi kemarin. Sekarang ini Bu, Ibu kan semacam branding ya. Kalau Ibu tadi cerita mungkin orang lain bungkusnya plastik ya, plastik transparan lah, mungkin tidak menarik. Kemudian Ibu coba dengan modal tadi yang dapat dukungan dari BUMN ini kan merebrand, artinya bagaimana tampilan itu bisa menarik gitu kan. Nah ini apakah desain ini saya bikin sendiri? Buat sendiri ya? Bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Pernah ikut pelatihan gitu? Termasuk warna ini kombinasi karena suami saya suka bola. Barcelona ini jangan. Warnanya. Karena suami saya suka bola, pakaian bola banyak warna-warni. Jadi apa ya bagus ya? Jadi ini saja warnanya ini saja. Ya dari situ. Nah, juga. Jadi warna ini kan identik, kombinasinya orang mengenal gitu. Oh begitu. Kan? Warna tim bola Pak ya? Warna tim bola. Masa tidak sia-sia. Juga gitu. Nah, sekarang ini Bu, saya nggak tahu ya. Ini kan kalau awal Ibu produksi kemudian berkembang usahanya itu kan kalau saya tangkap by order ya. Pertama, awal-awal kan ada pesanan buat. Nah, sekarang itu apakah demikian atau sudah? Oh enggak. Sekarang alhamdulillah sudah iya. Saya mesti punya stok di rumah karena kan tidak diminta dari toko-toko. Ini sudah habis kan, kebetulan kalau saya bilangnya membayar sendiri SPG ya, kayak begitu ya. Untuk di toko-toko supaya mereka bisa kontrol lah. Karena saya punya mau bilang mau kontrol. Punya outlet Ibu di luar? Enggak. Berarti enggak, cukup saya konsinyasi saja. Jadi cukup saya membuat saja Pak. Untuk pasar silakan supaya bagi-bagi rezekinya. Betul. Jadi kebetulan pasarnya bukan cuma di Sulawesi Tengah, sampai di Manado juga ada. Pernah sampai kemana aja yang paling jauh produknya? Ke Biak. Biak pernah? Biak. Terus Sumatera juga pernah. Sumatera pernah.
Kalau mau di luar juga pernah, tapi sudah melalui ini kan digital marketing kan? Digital marketing nanti tahun 2020 sampai mulai sekarang? Belajar. Iya. Sampai sekarang masih artinya masih iya, terus masih aktif tetap ya. Medsos untuk ini tetap. Kalau untuk penjualan secara marketplace begitu, ya. kita itu kan harus panteng begini kan? Betul. Itu susah buat saya. Iya, susah buat saya. Tapi kalau kayak dari WA bisnis, Google bisnis, itu cepat. Oh iya, langsung dengan saya. Biasa saya tanya, ini dari mana? Oh ini dari, misalnya dari Jawa, ini. Kita bisa kerjasama ini. Oh kenapa? Kalau di Jawa itu kan kalau tuna kurang katanya ya. Ya. Tunanya kurang. Ya ada, tetapi memang potensinya kan banyak di luar. Ya. Jadi kualitasnya memang bagusnya di luar. Timur. Jadi kayak begitu. Cuman ya gitu deh. Ya. Bu, ya. ini kan hari Sabtu Minggu besok kan puncak Gernas BB itu, Bu. Iya. Sebelum puncaknya itu kan ada rangkaian pelatihan tuh, Bu. Iya. Nah, ini kan yang kami dengar Ibu rutin mengikuti kegiatan itu. Kecuali tadi. Kecuali yang tadi. Ada orderan banyak. Nah, saya dapat tamu besar. Nah, yang paling berkesan dari serangkaian pelatihan itu apa? Kemarin itu pas kita di Bank Indonesia juga. Oke. Ya, berkumpul dengan orang-orang yang baru lagi. Oke. Apa istilahnya? Kompetitor baru. Kompetitor baru. Jaringan sekaligus kompetitor berarti. Yes. Kompetitor baru harus selalu untuk diri saya harus berubah. Karena masih banyak yang tumbuh. Kalau mau kuat harus berubah, cara pikir itu harus berubah. Mindset ya. Mindset apa yang Ibu rasakan perubahannya itu? Maksudnya harus banyak bermitra. Misalnya, harus bangun jaringan. Harus bangun jaringan. Harus banyak bermitra karena kita kalau untuk usaha ini jangan berharap kita karena ini sendiri, enggak. Karena banyak orang dengan kita yang di samping-samping kita ini bawa rezeki untuk kita, dia yang bangun jadi relasi kita. Dari situ saya belajar karena banyak teman-teman yang ikut kurasi kemarin itu sama kayak saya awal mulai ini. Kalau kemarin baru mulai usaha, nol. Untuk saya nol info. Sama-sama masing-masing mau berdiri, maksudnya ego. Kalau saya bilang saya mau di atas sendiri ini. Kalau sekarang ini rugi kalau teman-teman UKM itu ingin dia berdiri sendiri. Enggak. Karena sekarang itu sudah luas sekali, banyak sekali info, banyak sekali. Cuman rezekimu kau bergaul dengan siapa. Gitu kolaborasi begitu Pak ya. Iya. Nah Pak, ngomongin pemasaran UMKM Pak, potensinya sendiri itu seperti apa Pak? Ya, sebenarnya gini ya. Jadi kalau di level UMKM itu kan tadi saya sudah sampaikan di dalam workshop tadi juga. Jadi Ibu nggak sendiri, Ibu. Jadi ada sekitar 62.398 UMKM perikanan. Wow. Itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia itu Pak ya? 63.000? Ya, 62.000. 62.000. Ya. Dan paling banyak apa, Bu? Penggaraman dan pengawetan. Paling banyak. Ya. Kemudian nomor 2 itu yang basisnya surimi, yang buat siomay. Siomay, iya. Yang kering itu ada di sekitar 4 gitu. Nah, abon sendiri itu kan banyak sekali. Dari Aceh sampai ke Papua lah, itu banyak. Ya mulai jenis ikannya yang berbeda. Kemudian mulai mungkin rasanya berbeda. Yang jenis ikan aja udah banyak kan turunannya. Nah, kemudian kemasannya juga berbeda-beda. Makanya dari potensi yang beragam ini sebenarnya kan pertama itu pasar itu atau konsumen itu bisa memilih keragaman itu. Iya. Karena bumbu dari Sumatera sampai berbeda. Ya kan.
Nah, kemudian juga dari ikan. Nah, ikan tadi sudah disampaikan, ikan tuna, cakalang itu banyak wilayah timur. Iya. Jawa memang ada, tetapi kan bukan wilayah penangkapan. Jadi ada daya tawarnya, Pak ya. Ya, jadi ada nilai lebih kalau di apa namanya di oleh dari timur. Sumber bahan bakunya yang besar. Lebih banyak. Jadi prinsipnya pengolahan itu kan bukan ini sisa yang nggak bagus diolah, bukan seperti itu. Tapi ikan yang bagus itu diolah. Iya. Oke. Hasilnya juga akan bagus. Saya Kalau kira ibu juga pasti mempertahankan kualitas premiumnya kan itu ya. Kalau ikan pun juga kita pilih. Kalau tuna kecil itu nggak bagus. Dia mesti tunanya yang besar. Betul. Jadi ada kelasnya, ada grade-nya. Jadi kita ambilnya kan langsung langsung datang kemari, Ibu ada tuna ini, ada ikan mau ini. Oh ya, bawa. Jadi kita hilangkan dulu semua yang hitam. Betul. Hitam, daging hitam itu harus keluar. Kalau keluar daging hitam. Enak tuh waktu kecil. Iya, kalau dulu enak. itu nggak bisa ya. Ada yang hitam itu yang nggak boleh di inilah. Iya, benar. Nggak boleh dikonsumsi ya. Gizinya kurang. Tapi yang menarik kan pemasarannya ibu ini kan ya itu tadi by order, kemudian mungkin dari mulut ke mulut, kemudian sekarang udah merambah masuk titip di outlet, kemudian masuk ke digital marketing. Jadi sebenarnya kan potensi pasar itu kan tidak hanya konvensional, Bu, maksudnya fisik, tetapi kan melalui WA, melalui Instagram itu bisa di digital. Ya, bisa menjadi apa ya? Jalur yang bisa ditempuh. Jadi bukan sambilan juga sebenarnya. Jadi keduanya ini pasar jadi utama gitu, Bu. Jadi harus ditongkrongi dua-duanya sebenarnya kan. Amin, insya Allah. Cuma memang yang perlu konsisten itu kan kaitan standar ya, Bu ya, standar mutu. Dan kemudian ini trust nih, trustnya antara konsumen, bukan hanya kirim cepat waktu atau jumlahnya pas, tetapi juga standar mutu, kemudian rasa itu harus standar dijaga, Pak ya. Mudah-mudahan Ibu juga punya standar rasa Standar rasanya kan biar nggak berubah. Nah, yang satu lagi bahan baku memang harus betul-betul dijaga. Karena bukan Ibu yang angkat kan ya. Biasanya juga kayak tuna kan dia bermusim. Betul. Dia bermusim. Ada musim. Jadi memang harus tuna. Kalau pas lagi nggak musim gitu ya. Betul. Waduh, nggak mungkin kan mujair mujair. Iya, jadi pasar itu luas, Bu. Jadi tinggal kita mau ngambil yang segmen mana. Karena orang pemasaran kan cuma tiga ini, segmentasi, targeting, sama positioning. Udah itu aja. Memang benar. Target atau segmennya umur berapa? Ini milenial sih, Bu ya. Semuanya ini. Milenial. Tadinya kan saya ini kan pakai rasa begitu kan, pakai ini, tapi sekarang tidak, karena saya setelah bencana harus mana yang prioritas yang harus di ini. Bu, sedikit Bu, tadi kan waktu awal nanti kan omsetnya masih segitu. Nah sekarang nih udah mau Gernas BBI nih, mau acara puncak nih. Kalau boleh tahu bocoran omsetnya per bulan berapa? Mau yang jujur atau yang jajur? Kisi-kisi aja Bu. Kira-kira. Tapi kan di dalam nilai itu ada kualitas. Buat memotivasi yang lain. Jadi kira-kira Ibu nih usahanya dari rumahan. Tadi mau kesini kita masuk-masuk Pak ya, lewat berapa gang gitu Pak ya. Nah bisa menghasilkan buat apa ya? Bisa gitu loh. Ya di atas 10 lah. Di atas 10 Bu ya. Itu udah berapa kali lipat dari UMR Palu Bu ya? 1, 2, 3 kali. 3 kali lipat UMR Palu. 3 atau 4 ya. Wow. Jadi bocoran dari Buniar, omsetnya sekitar 3 kali lipat UMR Palu. Nggak boleh banyak-banyak. Dan udah punya apa ya? Karyawan Bu ya, yang ngebantuin? Iya, ada. Ada berapa orang? Yang tetap itu ada 2, tapi 1 lagi kurang fit. Saya juga ada yang paruh waktu, itu ada 9 orang. Jadi kalau lagi produksinya banyak, tak pakai.
Jadi semuanya itu perempuan. Oke. Yang saya tangkap dari ibu itu tadinya pengen dapat tantangan, ingin membuktikan diri, bisa sempet mau naik, terus jatuh lagi kena musibah, dan sekarang bisa bangkit lagi, omsetnya bisa hampir 3 sampai 4 kali lipat UMR Palu. Luar biasa Pak. Amin, insya Allah bertambah. Dapat ini lagi, dapat kunjungan begini lagi, insya Allah lagi dapat lagi pasar lagi, insya Allah. Mungkin ini Bu yang mau disampaikan untuk semua audiens Gemarikan dimanapun berada, untuk memotivasi teman-teman pelaku usaha yang lain juga, apa Bu yang mau disampaikan? Usaha itu tidak hadir dalam satu hari, satu malam, itu tidak. Pasti ada jatuh bangunnya kita, pasti ada segala gundah gulana di situ tuh pasti ada. Cuman kalau saya fokus konsisten, kita nikmati proses itu. Nikmati proses itu. Proses bisnis itu dinikmati. Karena orang sukses itu dia percaya, dia itu menghargai proses. Kalau orang sukses itu dia menghargai proses. Kalau orang gagal dia suka protes. Iya. Jadi makanya harus nikmati proses bisnis itu, supaya itu salah satu tanda kita itu banyak bersyukur nikmatnya Allah. Siap. Nah, sekarang kita ke Pak Arwin sebagai mungkin penutup Pak, dengan potensi pemasaran yang seperti itu, kira-kira apa pesan yang mau disampaikan untuk para pelaku usaha di luar sana yang sedang menonton? Baik, Bu Niar ya. Iya. Jadi memberi semangat kita semua, jadi bahwa untuk menjadi maju, terutama teman-teman UMKM ini kan fokus ya, jadi tidak ada yang instan gitu, istilahnya pasti ada proses yang harus dilalui, dan tentunya peluang pasar itu masih luas untuk UMKM, tinggal kita mau ngambil di segmen mana. Jadi kalau Ibu tadi sampaikan, saya punya segmen millennials misalnya, kemudian akan fokus mungkin di dua rasa atau tidak terlalu banyak. Jadi intinya bahwa dengan keberagaman produk ini tetap ada yang diunggulkan. Abon misalnya, tapi sudah mengambil segmen yang berbeda dengan yang lain. Karena semua abon itu banyak, tapi kita harus ngambil salah satu segmen atau target kita mau ke siapa. Dan tidak mungkin kita akan ngambil semua segmen seluruh masyarakat Indonesia, tapi kita ngambil ke yang mana. Jadi jangan lupa bahwa pasar itu tidak hanya pasar konvensional yang mungkin fisik kita buka kios, kemudian buka display, buka outlet, kemudian titip di outlet lain, tetapi juga ada pasar yang juga besar di luar sana yang bisa kita akses, dan kita bisa memperkenalkan minimal produk kita itu tidak hanya di mungkin di tingkat provinsi, tetapi bisa sampai nasional bahkan global diketahui. Dan orang mengenal kita duluan, artinya sampai global, dia akan ingat ketika ada di Indonesia itu produk abon ikan yang memang khas daerah sini. Pak, sedikit lagi Pak. Ini kan karena sebentar lagi Bangga Buatan Indonesia Pak. Nah, kira-kira nih setelah kita ngobrol dengan Ibu pelaku UMKM-nya langsung yang bikin produk abon ikan, ngelihat produk perikanan sendiri Pak, apa yang kira-kira bisa jadi motivasi orang bahwa kenapa saya harus bangga buatan Indonesia, terutama produk ini? Apa gitu? Pertama, kenapa kita harus bangga buatan Indonesia ya? Artinya kita tahu bahwa dengan membeli produk Indonesia di abon, yang juga banyak mungkin di UMKM dan beberapa produk lain, ini kita membantu keberlanjutan usaha dari teman-teman UMKM. Mereka akan semangat terus berproduksi, kemudian juga akan menopang ekonomi di daerahnya, karena menyediakan lapangan pekerjaan bagi pengolahannya, belum nanti masuk ke pemasarannya, dan itu akan terus berkembang, baik itu di lokal, kemudian mungkin nanti di provinsi sampai ke
seluruh Indonesia. Jadi banyak yang akan terlibat intinya dalam hal yang kecil, UMKM yang produksi hanya buniar saja misalnya, situ sudah bisa dihitung berapa tenaga kerja yang ikut terlibat sampai ke tingkat nasional. Dan ini baru buniar ya. Gimana kalau yang 62.000 tadi itu ya? Bisa jutaan yang bisa ikut, ekonominya terbantu dan mungkin pendapatannya juga terus mereka dapat untuk keluarga. Oke, baik, terima kasih para audiens Gemar Ikan dimanapun berada. Jangan lupa follow akun sosial media Gemar Ikan, Instagram, TikTok, dan YouTube untuk update update UMKM di sekitar kita, terutama UMKM pengolahan ikan. Sampai jumpa di Ngopi, ngobrolin pengolahan ikan dengan UMKM yang lain. Sampai jumpa. Hey ya, kita semua gemar makan ikan. Hey ya, sehat dan cerdas.